Hallo, hallo allemaal, welkom terug op dit kanaal. Ik ben Fadri en ik wil jullie even wensen gelukkig nieuwjaar 2024. Selamat tahun baru 2024. Semoga di tahun ini apa yang kita semua cita-citakan, harapan-harapan kita, goal-goal kita bisa tercapai semuanya. Dan buat kalian yang lagi belajar bahasa Belanda atau baru mau belajar bahasa Belanda, semoga target dan goal-goal kalian di tahun ini bisa tercapai. Untuk mengawali tahun ini, aku pengen berbagi 7 tips belajar bahasa Belanda di tahun 2024. Langsung saja, laten we beginnen. Yang pertama, milikilah mindset yang positif dalam belajar. Milikilah niat dan kemauan yang kuat dan tanamkan dalam hati bahwa kamu pasti akan bisa menguasai bahasa Belanda. Karena kalau kamu nggak yakin ya ngapain dicoba kan? Ngapain mulai belajar gitu? Ngapain dicoba-coba? Jadi mulailah dengan attitude yang positif dan ingat selalu pepatah Belanda, waar is een wil, is een weg. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Kalau kalian betul-betul pengen bisa menguasai bahasa Belanda, maka pasti kalian akan menemukan jalan, akan menemukan cara untuk belajar. Yang kedua, buat goal yang super jelas. Hal spesifik apa yang pengen kamu latih, pengen kamu capai tahun ini dalam bahasa Belanda? Apakah pengen bisa baca, apakah pengen bisa listening, atau pengen bisa langsung speaking dalam bahasa Belanda? Jangan bikin goal yang abstrak atau ngambang kayak pengen lancar berbahasa Belanda. Lancar apanya dulu harus diperjelas. Buatlah goal yang spesifik dan jelas dan kalau perlu dicatat biar kalian selalu ingat. Contoh aku kasih contoh goal-goal yang konkret dan clear itu kayak gini. Misalkan goal kamu adalah aku tahun ini pengen bisa baca teks bahasa Belanda minimal cerita anak atau berita di NOS. Atau misalkan aku tahun ini pengen lolos tes inburgering. Atau contoh lain, aku tahun ini pengen bisa nonton video-video di kanal Easy Dutch tanpa melihat subtitle. Nah, itu contoh ya, itu jelas gitu. Atau mungkin goal kalian adalah aku tahun ini pengen bisa speaking percakapan sederhana dalam bahasa Belanda, contohnya memesan makanan, perkenalan diri, bertanya arah, bertanya harga, dan sejenisnya. Nah, jadi penting ya untuk buat goal yang clear, jelas, dan spesifik dari awal kita belajar. Mengapa ini penting? Karena ini akan sangat menentukan strategi dan proses yang akan kita gunakan dalam belajar. Karena kalau goal kalian adalah ingin bisa menguasai speaking misalnya, ingin bisa speaking secepatnya, maka nggak perlu menghabiskan banyak waktu untuk membaca buku atau menguasai ribuan kosakata. Langsung aja praktekin dan pelajari ratusan aja mungkin kosakata dasar dan langsung perbanyak listening dan perbanyak langsung latihan percakapan. Tapi kalau goal kalian di awal adalah pengen bisa baca secepatnya, maka kuasailah kosakata sebanyak mungkin dan habiskan sebanyak mungkin waktu untuk membaca bacaan Belanda. Nah, mungkin ada yang bertanya, kalau misalkan aku pengen semuanya gimana? Misalkan pengen bisa speaking, pengen bisa reading, pengen bisa listening sekaligus. Ya, geen problem ya, nggak ada masalah sebenarnya. Silahkan aja dilakukan kalau itu kalian suka dan enjoy. Tapi kalau menurut aku pribadi yang bisa aku sarankan adalah sebaiknya fokus dulu di salah satu skill, entah itu lezen, baca, atau luisteren atau spreken. Saranku adalah perkuat dulu lezen sama luisteren ya, listening dan dan reading. Kalau misalkan dua ini sudah kuat, kemudian coba tingkatkan kemampuan untuk spreken, untuk speaking. Aku pribadi selalu memulai proses belajar bahasaku dengan goalnya adalah biar bisa baca buku. Jadi kalau aku belajar bahasa baru itu goalnya adalah pengen bisa baca buku dalam bahasa tersebut. Karena kalau udah bisa baca buku, aku udah bisa merawat atau mempertahankan bahasa itu dengan cara membaca tiap hari dalam bahasa tersebut. Itu juga yang aku lakukan sekarang di bahasa Belanda. Kalau misalkan readingku udah kuat, kemudian aku meningkatin listening dan kemudian speaking. Yang ketiga adalah komitmen waktu untuk belajar. Nah, ini juga sangat penting ya, sekalipun cuma 20 menit per hari, atau bahkan 15 menit, atau bahkan 10 menit, komitkan waktu untuk belajar. Kalau misalkan kalian komit 15 menit per hari, maka tanamkan dalam hati kalian bahwa tahun ini, tiap hari, at least, paling tidak, aku harus belajar 15 menit per hari, apapun hambatannya, apapun masalahnya, apapun moodnya, pokoknya harus belajar at least 15 menit per hari. Nah, 15 menit ini bisa beragam, bisa mungkin Duolingo, atau mungkin kalian baca buku, atau nonton penjelasan di YouTube tentang bahasa Belanda, atau kalian dengar lagu. Intinya 15 menit itu kalian harus berinteraksi dengan
bahasa Belanda. Coba kalian bikin komitmen waktu kayak gitu. Ini juga sangat penting karena nggak peduli apapun metode yang kita pakai untuk belajar, mau pakai Duolingo kayak, mau pakai Anki kayak, YouTube kayak, atau mau ikut kursus kayak, faktor yang paling menentukan progres kita dalam belajar bahasa adalah seberapa banyak waktu yang kita habiskan untuk berinteraksi dengan bahasa tersebut. Semakin banyak waktu yang kita habiskan, maka akan semakin bagus progresnya. Kemudian juga aku sarankan untuk belajar tiap hari ya, konsisten belajar tiap hari. Karena lebih baik kita belajar cuman let's say 15-20 menit per hari, tapi konsisten tiap hari, ketimbang kita rapel gitu. Per minggu belajar katakanlah 2-3 jam. Kalau kayak gitu tuh pasti akan sangat-sangat melelahkan dan bikin stres, dan kita nggak akan bisa enjoy. Jadi coba untuk konsisten belajar tiap hari. Tiap hari punya interaksi dengan bahasa Belanda. Yang keempat adalah tidak perlu bingung mulai dari mana, karena sekarang ada banyak sekali resources, tools, aplikasi yang bisa kalian gunakan untuk belajar bahasa Belanda. Kalau kalian bingung mulai dari mana, bisa pakai Duolingo. Ini juga berkali-kali aku sarankan untuk pakai Duolingo untuk memulai belajar bahasa Belanda. Kalau misalkan kalian kurang seret, kurang cocok sama Duolingo, kalian bisa tonton video-video penjelasan dasar-dasar bahasa Belanda yang ada di channel ini. Dan juga mungkin kalian bisa baca-baca di internet, ada banyak penjelasan tentang bahasa Belanda. Di YouTube juga ada beberapa channel yang membahas tentang bahasa Belanda, itu bisa kalian tonton sebagai dasar-dasar. Kita sekarang hidup di zaman internet, di mana ada banyak sekali resources gratis, free, yang bisa kita gunakan untuk belajar bahasa Belanda. Dan kalau kalian punya budget dan punya waktu, maka bisa ikut kursus bahasa Belanda. Kalau aku bisa saran, bisa kalian ambil kursus di Karta Pustaka Yogyakarta. Bagi kalian yang di Jogja, walaupun kayaknya sekarang ya, kayaknya Karta Pustaka ada juga yang kelas online, kalian bisa cek langsung di IG-nya. Juga kalian bisa coba di ETC, di Erasmus Training Center, kalau nggak salah kepanjangannya, di Kedutaan Besar Belanda di Jakarta. Nah, tapi intinya adalah ada banyak sekali cara untuk belajar bahasa Belanda sekarang ini. Jadi tidak perlu bingung untuk mencari resources ya, untuk mencari bahan-bahan untuk belajar. Yang kelima, banyakin listening dan reading. Ini juga selalu aku ulang, karena ini sangat-sangat penting ya. Mengapa? Karena kalau misalkan reading dan listening kita udah good, maka akan sangat mudah untuk melatih spreken, melatih speaking, dan akan sangat mudah untuk mempertahankan atau merawat bahasa. Kalau saranku, habiskan sebagian besar waktu kalian untuk reading dan listening di awal-awal ya. Di awal-awal kalian belajar itu bangun dulu penguasaan kosakata, grammar dasar, kemudian banyakin reading, banyakin listening. Pas listening kalian udah good, reading kalian udah mulai good, kemudian coba tingkatin speaking, latihan speaking. Kalau kalian masih kurang yakin dengan pentingnya reading dan listening dalam proses belajar bahasa, aku kasih lihat di sini video dari atau nasihat dari Steve Kaufman. Beliau ini adalah orang Kanada, polyglot senior, umurnya sekarang 78 tahun dan dia bisa ngomong lebih dari 10 bahasa. Ini yang dia bilang tentang pentingnya reading dan listening dalam belajar bahasa. Remember that the heavy lifting is the amount of time that you have to spend listening and reading. That's where you will get the biggest return on your investment of time. Yang keenam, nikmati prosesnya. Have fun with it. Enjoy proses belajar yang kamu lakukan. Anggap aja kayak bermain atau bereksperimen. Kalau misalkan kita belajar dan menganggap proses kita belajar adalah eksperimen atau bermain, maka kita nggak akan takut salah. Selain itu, kalau kita enjoy, maka besar kemungkinan kita akan konsisten untuk terus belajar. Karena ya kita akan kangen dengan bahasa yang kita pelajari. Kalau misalkan kita enjoy kayak, hari ini aku belum belajar bahasa Belanda. Pasti kalian akan kangen untuk terus mempertahankan pace atau progres kalian dalam belajar. Karena kalian enjoy dengan prosesnya. Makanya caranya supaya biar bisa enjoy adalah temukan cara yang kamu suka, metode yang kamu suka, dan temukan konten-konten yang kamu suka. Kalau kamu sukanya baca, ya nggak perlu banyakin listening atau ngomong. Kalau kamu sukanya nonton, ya berarti belajarnya dengan nonton video, nonton film. Jangan menghabiskan banyak waktu untuk baca. Kalau misalkan kalian pengen langsung bisa ngomong dan emang kalian enjoy gitu buat ngomong dengan orang, ya nggak apa-apa, langsung coba latihan spreken atau speaking langsung dalam bahasa Belanda. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah keep going, ga door, jangan berhenti. Sekali kalian udah komit untuk belajar bahasa Belanda, maka artinya kalian harus stay dengan bahasa Belanda selamanya. Karena nggak mungkin kalian cuma belajar setahun, 2 tahun, atau sebulan, 2 bulan, 3 bulan, dan abis itu kalian lupa, kalian berhenti, nggak pernah dipakai lagi, ya what's the point
bahasanya akan hilang dan belajar kalian itu akan sia-sia. Jadi walaupun sulit, walaupun berat, walaupun banyak tantangannya, tetap belajar, tetap pertahankan konsistensi kalian untuk belajar, tetap kontak dengan bahasa Belanda dalam bentuk apapun. Percayalah bahwa kalau kalian udah bisa konsisten berbulan-bulan atau setahun 2 tahun itu, lama-lama prosesnya itu nggak akan terasa kayak belajar lagi. Kayak aku sekarang misalkan, kalau aku pengen belajar bahasa Belanda, ya aku tinggal nonton video di YouTube, atau tinggal baca buku, atau baca berita Belanda. Itu udah termasuk belajar. Dan itu rasanya kayak nggak belajar sama sekali. Jadi mungkin bisa aku bilang bahwa proses-proses yang rada sulit, kayak menghafal kosakata, belajar grammar, memahami segala sesuatu itu mungkin cuma di bulan-bulan awal, atau cuma di 1-2 tahun pertama. Tapi kalau kalian tetap konsisten untuk belajar, maka lama-kelamaan, perlahan-perlahan, progresnya akan terasa dan kalian akan semakin mudah untuk mencerna, mengkonsumsi konten-konten dalam bahasa Belanda, dan itu akan bikin kalian happy, dan itu yang akan bikin kalian keep going. Oke, jadi itu ya teman-teman, 7 tips untuk belajar bahasa Belanda di tahun ini. Semoga ada gunanya buat kalian apa yang aku ocehkan hari ini. Dank jullie allemaal voor het kijken. Semoga proses belajar bahasa Belanda kalian di tahun ini lancar-lancar dan menyenangkan. Oke, tot volgende keer. Doei.